A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat kembali belajar, menuntut ilmu, saling berbagi informasi walaupun tidak dengan bertatap muka di masa pandemi seperti ini, namun kita tetap bisa mengoptimalkan pembelajaran. Kita dapat belajar sama-sama. Nah, selanjutnya di materi ini kakak bakal ngebahas mengenai makanan yang halal dan juga yang haram. Nah, sebelum kita lebih dalam, kita harus mengenal apa aja yang halal dan bagaimana yang haram. Nah, 3 hal yang mutlak harus kita penuhi. Nah, yaitu wujudnya atau jenisnya, halal atau haram. Nah, biasanya kalau di negara kita juga kan udah ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Nah, jika ada makanan dan minuman yang halal, itu akan diberikan label halal. Sedangkan jika yang haram biasanya tidak ada label halal. Nah, jadi kita harus bisa membedakan dulu. Juga mungkin seperti ayam, makan makanan sapi, kambing, dan yang lain sebagainya. Juga banyak yang haram. Nah, yang kedua, cara mendapatkannya. Tidak boleh kita mencuri, tidak boleh kita mendapatkan sesuatu itu bukan dari hasil kita sendiri, ataupun itu hasil dari atau punya orang lain. Nah, itu nggak boleh. Jadi mungkin dari kerja keras kita, dari kita yang berusaha, ataupun kita nyari-nyari sendiri ya untuk makanan dan minuman itu. Dan jadi nggak boleh yang namanya kita mencuri, walaupun sedikit ya, walaupun itu sedikit. Jadi harus dibiasakan. Nah, terus ketiga, proses pengolahannya yang halal. Nah, proses inilah juga salah satu yang bisa mengakibatkan yang halal menjadi haram dan juga sebaliknya. Nah, lalu bermanfaat atau berdampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal. Nah, sesuatu yang halal itu kenapa dikatakan halal? Dikarenakan pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sama seperti kita mengkonsumsi daging, ayam, sayur-sayuran. Nah, juga makan makanan yang ada di lautan. Nah, berbeda juga dengan yang haram. Nah, yang halal ini pasti bermanfaat, bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Namun, memang banyak yang sebenarnya itu halal namun menjadi haram dikarenakan mungkin tubuh kita tidak boleh makan sapi karena ada yang alergi dengan sapi, atau memang dia sedang kelebihan berat badan sehingga tidak boleh memakan ini. Bisa menjadi haram jika sesuatu itu memaksa atau menyakiti tubuh kita sendiri. Nah, sedangkan yang haram itu adalah kebalikannya ya, seperti sebagaimana kebalikan dari yang halal. Nah, sikap mulia membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Nah, lalu ini adalah suatu dialog yang dimana ini adalah tentang kejujuran ya. Walaupun memang yang diambil hanya 2 ya, jadi walaupun hanya 2 yang tidak terbaik, tapi itu sangatlah berefek sebenarnya. Nanti di akhirat itu akan dihitung tuh makan makanan yang haram, dan juga di dunia akan ada dampaknya. Makanan yang haram akan masuk ke darah dan itu tidak akan bermanfaat, dan nanti akan ada aja pasti hambatan saat kita ingin melakukan sebuah sesuatu. Nah, banyak banget makanan halal dan haram yang harus kita ketahui. Nah, jadi kita mendalami terlebih dahulu mengenai makanan halal. Nah,
Yang pertama, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, itu melalui Al-Quran dan hadis ya, tentunya syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, halal ya, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, thayyib atau baik, mengandung nutrisi, bergizi dan yang menyehatkan. Nah, hal ini sesuai dengan perintah Allah di dalam Quran surah Al-Maidah pada ayat 88, yaitu surah ke-5. Nah, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bih. Nah, di sini dikatakan bahwa dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, jelas ayat ini menjelaskan mengenai bahwa apa yang kita makan haruslah yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang halal yang sudah ditentukan. Nah, hal ini sangat berpengaruh kepada tubuh kita ya, karena apapun yang kita kerjakan itu adalah suatu kebaikan atau suatu perintah, pasti akan berdampak baik untuk diri kita sendiri. Begitupun juga sebaliknya. Nah, sekarang adapun halal makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya. Kedua, halal dari segi mendapatkan, dan yang ketiga dari proses pengolahan. Nah, ada orang yang menyatakan bahwa untuk bisa mendapatkan makanan yang halal itu sulit. Namun banyak juga yang ngomong kalau orang mampu menjaga diri agar makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dijaga akan kehalalannya. Nah, di suatu hadis dikatakan bahwa yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dan dalam kitab-kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Nah, jelas ya, Al-Quran dan hadis sudah sangat memberikan penjelasan mengenai halal dan haram. Jadi kita harus tahu nih yang mana yang halal, yang mana yang haram. Jadi harus kita jauhi yang haram ya, seperti minum-minuman yang memabukkan, itu kan haram ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus kita itu nggak boleh yang namanya cuek aja. Allah itu kan maha melihat, Allah itu maha tahu. Jadi nggak boleh kita menzalimi diri kita sendiri. Sedangkan Allah sudah memberikan batasan untuk kita semua. Sudah Allah bedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Berarti yang didiamkan atau tanpa diterangkan itu artinya ya udah, it's okay ya, nggak ada masalah. Kedua, makanan yang tidak kotor atau tidak menjijikan dan tidak menjijikan, itu hal ini sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 157, wa yuhilul lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Nah, yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Nah, itulah yang tadi disebut bahwa seperti minum-minuman keras itu yang merusak akal itu diharamkan, karena bisa menghilangkan akal sehat kita. Bahkan kita bisa bertindak sesuatu yang buruk kepada banyak orang, terutama kepada diri kita sendiri, dan hal itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, mungkin lalu di suatu ayat dikatakan bahwa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u
khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 168. Nah, makanan haram selanjutnya. Makanan haram sesuai yang dikatakan dalam Quran Surah Al-Maidah, ya, ayat 3. Katakan bahwa yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Nah, ini adalah hal yang sangat amat jelas dan sangat mutlak hukumnya. Nah, artinya kita tidak boleh memakan darah, bangkai, daging babi dan daging-daging yang memang disembelih tanpa mengatasnamakan Allah. Seperti, mohon maaf jika Idul Adha tidak, hari raya Idul Adha tidak memotong dengan menyebut nama Allah, maka hal itu akan haram juga. Jadi hati-hati, itulah prosesnya yang dikatakan tadi di poin ketiga, bahwa cara pengolahannya itu yang menentukan juga. Jadi kalau cara pengolahan atau cara kita memotong aja tanpa bismillah, tanpa menyebut nama Allah, maka haram jatuhnya. Walaupun apa yang seharusnya kita makan itu adalah halal hukum asalnya. Nah, itu adalah jelas ya, udah mutlak. Lalu yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat, bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah juga haram ya. Dikatakan bahwa Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 33. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khabais juga termasuk kepada makanan yang haram. Nah, dikatakan bahwa yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, ini yang tadi ya. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Selanjutnya, makanan yang didapatkan dengan cara batil atau salah, ya, dengan cara yang tidak benar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah Nisa ayat 29. Nah, jadi banyak banget yang ngomong kayak misalkan ya, makanan yang haram, yang halal itu tergantung bagaimana kita mendapatkannya. Jadi memang bukan hanya dari mendapatkannya saja, namun pengolahannya. Makanan dan minuman yang haram, yang halal, yang tadinya halal bisa menjadi haram jika cara dan juga cara penyembelihannya atau cara mendapatkannya itu salah, itu bisa menjadi haram. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai minuman halal. Nah, minuman halal sama aja dengan makanan yang halal. Nah, namun pembahasannya adalah minuman yang halal adalah yang tidak memabukkan atau lalu tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, atau mudarat itu adalah keburukan ya.
efek yang buruk, negatif, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Tidak najis dan juga didapatkan dengan cara yang halal. Itu jelas. Lalu yang minuman haram itu jenis-jenisnya adalah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud dikatakan bahwa dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, jadi hukum asalnya adalah sesuatu yang memabukkan itu haram. Sama halnya dengan kita makan atau minum, walaupun misalkan kita walaupun itu adalah sesuatu yang halal yang kita konsumsi, namun jika kita konsumsinya secara berlebihan, maka jelas makanan atau minuman tersebut menjadi haram karena kita menzalimi tubuh kita sendiri. Nah, dikatakan di hadis tersebut, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap atau disuntikan ke dalam tubuh, seperti ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Nah, hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamar, baik sedikit ataupun banyak, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Nah, seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram dan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Artinya sedikit banyak tetap yang namanya haram ya haram. Lalu kedua, minuman yang berasal dari benda najis seperti udah terkena najis dari misalkan hewan atau kita sendiri ya. Lalu yang ketiga, minuman yang tidak didapatkan dengan cara yang tidak halal atau tidak benar, seperti merampok, merampas, dan memeras. Nah, selanjutnya manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, seseorang yang membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat, yakni yang pertama mendapat ridho Allah karena telah menaati peraturan atau perintah yang Allah berikan. Kedua, memiliki akhlakul karimah, yaitu akhlak ya, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan badan. Nah, lalu yang buruk adalah amal ibadah amal ibadah kita akan dihapus, bahkan tidak diterima dan tidak dikabulkan oleh Allah doa-doa kita jika kita mengkonsumsi makanan yang haram ataupun minuman. Nah, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama khamar atau minuman keras. Nah, mengakibatkan sesuatu seperti menyebabkan berbagai macam penyakit, gangguan jiwa, gangguan daya ingat, gangguan mental, atau kegagalan daya pikir. Lalu selanjutnya, makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik. Lalu yang terakhir adalah menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91, yaitu innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Yang artinya dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu berhenti. Nah, di sini jelas yang menyebabkan manusia menjadi jahat, menjadi melakukan sesuatu yang buruk adalah karena nafsu dari dorongan syaitan. Jadi kita harus perang, harus kita lawan apa yang setan mau. Jadi jikalau kita melakukan sesuatu yang buruk, ingatlah bahwa itu adalah perbuatan syaitan. Jadi kita harus
tidak boleh mengikutinya. Nah, mungkin cukup sekian. Ini adalah rangkuman yang bisa kalian baca. Jadi nanti kakak kasih tugas lagi, dan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan karena mungkin masih bingung entah itu kan makanan halal ataupun haram dan bagaimana lebih dalamnya mengenai makanan halal dan haram, bisa kalian tanyakan di WhatsApp kakak ya, bisa di chat aja. Oke. Selanjutnya nanti akan kakak kasih soal seperti biasa di grup WhatsApp. Oke, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kakak hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat, terutama untuk diri kakak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.